ada beberapa pendapat yang mendasari kenapa film One Anunnaki ini nggak jadi tayang. Ya. Merubah pola pikir manusia, nanti manusia nggak percaya Tuhan. Betul. Karena di situ dibilang manusia adalah ciptaan Anunnaki atau bangsa alien. Emang ada manusia sebelumnya Nabi Adam? Loh, wah ini nih, aku juga nggak tahu sih Ki. Kemudian mereka pergi lagi ke langit, yang dimana nanti suatu saat planet ini biru sejajar dengan bumi lagi, akan mendekat lagi. Ya. Dan kemudian mereka akan turun lagi ke sini. Loh berarti itu bisa jadi kiamat dong, tanda-tanda kiamat dong kalau sampai turun lagi. Iya dong. Hah? Pasti kiamat. Iya, sebenarnya bumi ini ya, ciptaan Tuhan lah aku bilang, dah mengalami kiamat. Minimal yang kita tahu 2 kali, Pak. 2 kali? Kalian nggak tahu, bangsa-bangsa zaman dulu. Bangsa-bangsa zaman dulu itu pernah musnah, Pak. Pernah musnah. Gimana kalau Megatrust ternyata bisa memusnahkan bangsa kita? Aduh, amit-amit, amit-amit Ki. Jangan sampai. Dunia lain. Selamat datang kembali kawan-kawan dari dunia lain. Malam ini kita mau bahas Lionel Messi, Ki. Hah? Lionel Messi? Kan Messi itu katanya alien kan? Oh, iya, bukan manusia juga. Itu. Iya, kaget Ki Atmo loh. Aku kaget beneran loh itu. Kok jadi konten bola? Iya, gitu. jadi salah ya, salah server ya. Salah server. Kan Lionel Messi sering dibilang tuh dia tuh bukan manusia, dia alien. Betul. Nah, betul. aku tuh mau bahas tentang manusia yang katanya diciptain oleh alien. Oke. Tapi bukan bahas itu, tapi aku mau bahasnya awalnya tentang film yang di ban lah, Ya, yang nggak boleh tayang lah. Kalau sama ibaratnya lembaga sensor film tuh nggak lulus sensor gitu loh. Oh, film dewasa dong? Ya film dewasa Ya, sih pasti. film Ratingnya. dewasa, ya. Itu film One Anunnaki. One Anunnaki, ya, Ya. pernah denger. Pernah denger ya? Aku juga kemarin sempat baca-baca scrolling itu emang itu film tuh gagal tayang. Nggak tahu gagal tayangnya tuh karena memang isi filmnya itu mengandung hal-hal negatif atau hal-hal kontroversial, atau mungkin ya dari proses produksinya yang nggak selesai, atau mungkin sudah tayang tapi cuma di negara tertentu gitu, terbatas gitu loh. Ya di Indonesia udah pasti nggak ada. Iya, iya. Gitu. Jadi ada beberapa pendapat yang mendasari kenapa film One Anunnaki ini nggak jadi tayang, yang nanti jadinya teori konspirasi. Ya. Merubah pola pikir manusia, nanti manusia nggak percaya Tuhan. Betul. Karena di situ dibilang manusia adalah ciptaan Anunnaki atau bangsa alien. Ini yang bakalan kita bahas sekarang ini nggak pernah dibahas di YouTube sebelumnya. Nah, aduh, ini nggak bakalan pernah. Tuh ya, di garis bawah ya. Ini eksklusif berarti untuk kalian semua penonton dari KDL ya. Betul, betul. Karena gini, semua yang berkembang tentang topik kita Anunnaki ini, semua yang berkembang di situ adalah tentang bagaimana Anunnaki menciptakan manusia. Wah. Sebenarnya seperti itu, bagaimana Anunnaki menciptakan manusia. Nanti kita bahas detail-detailnya sedikit-sedikit. Tapi ternyata, akhirnya aku punya kesimpulan yang sangat masuk akal sekali. Oh, ini langsung kesimpulan nih? Kesimpulan dikit dulu. Oh, okay. Kenapa nanti aku bilang ini ada dasarnya? Nah, menarik nih. Ternyata, Anunnaki yang ciptaannya manusia, bukan manusia ciptaannya Anunnaki. Anunnaki yang ciptaan manusia, kalau itu masih make sense. Karena kan manusia kan canggih lah, bisa menciptakan sesuatu lah. Ya zaman sekarang aja manusia nyiptain robot gitu. Robot udah bisa berfungsi seperti manusia, kayak NPC gitu, Ki. Betul. Tapi kalau alien yang menciptakan manusia itu menurutku nggak make sense sih, nggak masuk. Aneh ya? Logika sih. Iya. Bahkan yang aku baca juga kalau filmnya memang sampai tayang itu kayak langsung meruntuhkan teori Darwin gitu. Teori Darwin itu udah nggak berlaku lagi nih. Betul. Gitu. Teori Darwin. Tapi mematahkan teori itu gitu loh. Selain mematahkan teori Darwin, ini memperkuat orang-orang yang menyalahartikan teori Darwin. Nah, itu menarik nih. Teori Darwin yang orang salah mengartikan ya. Teori Darwin yang orang salah mengartikan bilang manusia, Darwin dibilang kalau Darwin menyatakan manusia ini adalah turunan dari monyet. Monyet. Iya kan? Monyetnya nunjuk ke aku nih. Iya. Emang bener sih. Enggak mungkin aku nunjuk. Enggak mungkin dong. Kelihatan penonton kan. Penonton. Ya itu makanya kalau teori Darwin yang dimaknai seperti itu, kemudian ketemu sama teorinya Anunnaki, klop sudah. Nah, langsung match dong. Match langsung. Padahal teori Darwin kan keberagaman, evolusi. Betul, kan keberagaman. evolusi manusia. Kemudian kita bicarakan lagi tentang, ini singkatnya. Kalian bisa lihat di konten-konten yang lainnya yang tentang Anunnaki khusus. Tapi pasti bener yang apa aku ucapkan. Anunnaki ini pertamanya adalah dari planet Nibiru. Dari planet yang mirip sama bumi. Oke. Kemudian datang ke bumi untuk menambang sumber daya.
termasuk emas dan lain sebagainya. Kemudian mereka menciptakan pekerja. Kemudian mereka mencampurkan darah mereka atau DNA mereka dengan DNA primata. Oh, oke. Oke, DNA primata belum tentu monyet. Ya. Ya kan? Ya. Karena primata, manusia purba itu juga termasuk primata. Primata, benar. Oke. Kayak ini ya, kayak ya Homo sapien gitu kan? Betul, Homo erectus. Homo erectus. Homo erectus. Kemudian Meganthropus paleojavanicus, Homo mojocortensis dan lain sebagainya. Ya. Itu nanti kita bahas karena kalian pasti tahu fakta yang nggak tahu ya, kalian tahu apa nggak kalau ternyata memang ada manusia sebelumnya Nabi Adam. Loh. Wah, ini nih. Aku juga nggak tahu sih, Ki. Ayo. Kan kalau yang ya kita tahu lah, semua juga membahasnya ya dalam kitab apapun lah. Pasti manusia pertama ya Adam dong. Ya, oke, nanti aku bahas. Ini harus sampai clear nih, karena takutnya nanti dipotong ya kan, naik ke tok-tok ya kan. Wah, ini apa penyesatan nih gitu-gitu loh. Iya. Ini harus clear di sini. Bagus. Aku seneng malahan kalau orang-orang seperti itu, aku malah seneng. Karena gini, buat orang-orang yang nggak nyampe di ilmu ini nantinya, nggak paham ilmu ini, itu nggak apa-apa. Karena setiap orang semakin mereka punya ilmu, tanggung jawabnya semakin gede. Betul. Mendingan kalian cuekin. Tapi kalau kalian mau ngerti ya, ayo belajar bareng. Harus belajar bareng. Seperti itu. Kita bahas yang pertamanya dulu ya. Anunnaki mencampurkan DNA dengan DNA primata. Di mana primata itu kemudian bekerja untuk mereka. Dan kemudian nanti muncullah dewa-dewa. Dewa-dewa? Dewa-dewanya mereka. Kayak Gilgamesh, itu keturunannya Anunnaki. Anunnaki sendiri, dewanya Marduk. Ada Enlil, ada Enki, dan lain sebagainya. Terus kemudian nanti setelah manusia ini berkembang biak di sini. Kemudian mereka tambah banyak, ditinggal nih akhirnya sama Anunnaki. Anunnaki sendiri perang sama bangsanya. Bangsa Anunnaki ini. Oke. Enlil, Enki, ini benar-benar berperang karena apa? Karena ada yang belain manusia. Ini udah mulai nggak masuk akal nih. Jadi ada yang ngepro ke manusia, ada yang ngepro ke dewa gitu. Ya. Oke, sebentar Ki. Tapi aku masih belum clear nih. Berarti dari Anunnaki sendiri itu sebetulnya itu dewa, Ki? Atau alien? Atau apa sih sebenarnya? Ya, Anunnaki ini menurut film yang bukan Anunnaki ini alien. Alien kan? Dari planet lain. Oke. Menurut bangsa-bangsa Sumeria kuno, ada kok itu di kota Nippur namanya. Nippur. Ini kotanya Dewa Enlil, yang disebut sampai nanti akan disebut dewa yang apa ya? Kekuasaannya itu melingkupi bumi dan langit. Berarti sakti banget, mantap banget nih dewa ini. Salah satu dewa utama di Anunnaki. Salah satu yang terkuat juga ya. Terkuat dan dia melindungi manusia. Makanya disembah lah sama manusia di era itu. Nah, sedikit aja, ini sidebar sedikit aja. Nanti orang-orang bumi datar yang kemudian berteori kalau bumi dan langit ini dipisahkan pakai ayat Al-Qur'an. Ini kalian berarti pakai terjemahannya kitab Sumeria ini. Karena apa? Yang memisahkan bumi dan langit itu Dewa Enlil. Waduh, berat banget ya. Makanya itu orang-orang bumi datar mungkin nggak tahu ini, tapi aku benar-benar tahu iniannya, referensinya seperti itu. Nah, kemudian bangsa-bangsa Sumeria ini kan disebut dewa ya, betul, disembah segala macam. Kemudian mereka pergi lagi ke langit, yang dimana nanti suatu saat planet ini biru sejajar dengan bumi lagi, akan mendekat lagi, dan kemudian mereka akan turun lagi ke sini, seperti itu. Loh, berarti itu bisa jadi kiamat dong, tanda-tanda kiamat dong kalau sampai turun lagi. Iya dong. Iya dong. Pasti kiamat. Selama ada makhluk asing yang turun akhirnya ke bumi, kita bisa lihat. Kita kan udah dibiasakan ya. Udah dibiasakan. Nanti kalau ada makhluk-makhluk dari langit, kemudian turun ke bumi, itu pasti perang sama kita. Independence Day. Waduh. Alien. Ya, Predator. Avenger lah. Iya, Avenger sekarang ya, zaman sekarang. Itu kan mereka semuanya bawa bencana buat kita. Film-film seperti itu ya, kita dibiasakan sama mereka. Jangan kaget. Ntar kalau Nah, ada lagi, ini dua hal ini di-split sama aja. Yang satu berpikiran jangan kaget nanti kalau ada alien ternyata tahu-tahu turun ke bumi. Atau kalian, ya elah alien itu cuma film, kebanyakan nonton film. Itu juga bisa jadi. Nah, jadi pandangannya Anunnaki itu antara dewa di bangsa Sumeria dan alien di balik film ini tadi. Tapi yang masih jadi pertanyaan, kenapa si film One Anunnaki itu nggak boleh tayang, Ki, gitu loh. Kan itu masih belum terjawab. Walaupun kalau kita googling tuh ada tuh di
IMDb yang biasa untuk ngasih skor-skor film tuh, walaupun nilainya 3 gitu loh. Jelek banget dong. Jelek banget. Berarti kan udah sempet ditonton dong gitu kalau ada penilaiannya, scoringnya gitu. Iya. Kalau menurut produksinya ya, Universal Studio, Philip Gardner ini apa namanya, sutradaranya? Direkturnya ya. Sutradaranya. Mereka nggak jadi produksi karena keterbatasan berbagai riset dan keterbatasan berbagai biaya. Ini faktanya. Karena akhirnya naskah dan skripnya film One Anunnaki ini diperjualbelikan Pak di eBay, Pak. Oh, gitu. Akhirnya dijual tuh. Dijual di eBay. Di eBay. Biar balik modal. Jadi laku ya itu ya. Jadi laku karena saking orang penasarannya kan difungsikan apa namanya, dikesankan seperti itu. Padahal ya biar laku aja. Kalau menurutku film Anunnaki ini gimana ya? Film Anunnaki ini berdasarkan penelitian yang sifatnya pseudoscience, bukan penelitian yang benar-benar sainsnya dari tablet atau tablet-tablet yang ada di bangsa Sumeria, bukan seperti itu. Oke. Nah, tapi balik lagi ke si Anunnaki ini ya. Tapi Anunnaki ini beneran ada nggak sih? Karena banyak banget kisah-kisahnya itu yang mirip tuh dengan agama Samawi, Ki. Iya sih ya. Iya, banyak loh. Banyak. Banjir besar itu juga ada di apa namanya? Tablet-tabletnya Sumeria. Ada juga yang tadi penciptaan. Ada kan yang mari kita ciptakan manusia dengan bentuk kita. Itu juga mirip. Terus kemudian yang aku pisahkan langit dengan bumi, itu yang Endil tadi aku bahas. Ada yang seperti itu. Tapi aku bilang ya, kalau Anunnaki ini sendiri kan panggilan dewanya bangsa Sumeria ya. Panggilan bangsa Sumeria. Kalaupun ada mirip-miripnya dengan agama Samawi, jadi pertanyaan buat aku. Nah, pertanyaannya adalah, kan orang-orang mengakui ya, yang sekarang ini ya, orang-orang mengakui kalau agama-agama yang ada di Sumeria, ajaran-ajaran kuno yang ada di Sumeria, ini lebih duluan daripada agama-agama Samawi yang hadir. Sekarang aku balik nih. Oke lah, let's say ini memang ada lebih dulu. Tapi orang yang kemudian menerjemahkannya, ini sebelum apa sesudah adanya masuknya agama-agama Samawi. Jadi pasti terkontaminasi sama pikirannya agama Samawi, dimirip-miripin jadi juga pasti. Oh iya sih ya. Atau mungkin si Anunnaki ini datang dengan berbagai versi yang mungkin sebutannya bukan Anunnaki. Mungkin dengan nama lain, alias gitu mungkin. Tapi kan kisahnya kan sebenarnya mirip-mirip gitu loh, Ki. Mirip iya, semuanya. Jadi takutnya tuh ya bisa jadi kata Ki Atmo, bisa jadi ya cuma dimirip-miripin lah, atau mungkin ya si Anunnaki ini banyak versinya gitu loh. Iya sih, kalau ya kan? Kalau aku bilang di epos Indus, sungai India lah, aku bilang sungai Indus India, itu ada yang namanya nanti Mahabharata Ramayana. Salah Ramayana, Mahabharata nanti adanya di Pulau Jawa. Kemudian di timur ya, di timur ada lagi Sumeria seperti itu, Anunnaki dan lain sebagainya. Di Jawa ada para dewa-dewa dan lain sebagainya. Ya memang ini apa ya, cerita yang kemudian berhubungan dengan unsur-unsur kepercayaan manusia yang ada di zaman dulu. Kita bisa bilang, aku nggak bilang mereka nggak well educated ya tentang hal ini, tapi mungkin manusia era sekarang itu nggak bisa menerjemahkan apa yang mereka katakan. Justru bedanya di situ. Aku lebih percaya kalau yang menerjemahkan peneliti-peneliti yang benar-benar tahu kehidupannya dan lain sebagainya, cara berpikirnya pun akhirnya nanti yang bisa diserap orang-orang yang ada di zaman sekarang mungkin hanya sekitar 10-20% kehidupan masa lalu. Seperti itu. Karena ya mungkin terlalu kompleks juga ya, terlalu ruwet ya kalau untuk dipecahkan gitu ya, untuk dijelaskan juga terlalu ya sama peliti-peliti sekarang gitu. Betul. Dan kan akhirnya musnah bangsa-bangsa itu. Iya. Bangsa-bangsa yang dulunya ada kan akhirnya hilang semuanya. Nah ini nyambung ke itu dong, yang kayak Atlantis gitu-gitu, yang hilang-hilang gitu dong. Nyambung. itu kan hilangnya bisa jadi gara-gara kiamat, Pak. Kiamat, betul. Nah tadi kan Ki Atmo sempat bahas kalau si Anunnaki ini bisa membawa bencana lah, kiamat lah, disaster lah, apapun itu. Berarti kita ke depannya bisa jadi yang bikin bangsa manusia kita kiamat ini si Anunnaki ini juga dong? Iya, itu kan nanti ceritanya di film. Ceritanya di film perang kan. Iya. Bangsa kita sama bangsa Anunnaki. Tapi kalau memang bangsa Anunnaki akhirnya sekuat itu, sehebat itu, no chance, Pak. Nggak ada peluang buat kita menang, Pak. Iya, tapi ya itu kalau si Anunnaki ini masih ada sampai sekarang, Ki.
Iya sih. Ya kan? Siapa tahu mereka kiamat duluan di sono kan? Siapa tahu kan udah nggak ada kan? Bisa jadi, bisa jadi. Tapi kan tadi Kiatmo sempat mention ya kalau si kiamat lagi, si Anunnaki nih datang lagi ke bumi itu bisa bawa ke kepunahan gitu. Betul, betul, betul. Ya berarti bisa jadi ya dia di suatu tempat di luar sana, di luar angkasa itu kita juga nggak tahu ya Ki ya? Iya, di planet Nibiru. Planet Nibiru itu, Planet Nibiru. tapi nggak pernah tertulis lagi loh sekarang planet Nibiru ini masih ada atau enggak? Ya, karena sumbernya cuma satu nanti. Sumbernya planet Nibiru itu cuma satu. Nah, planet Nibiru ini nanti sumbernya cuma satu. Ini menurut penerjemahannya salah seorang yang meneliti Anunnaki ini ya. Tapi, ya tadi aku bilang, kita dibiasakan akhirnya. Dibiasakan bahwa nanti akan ada bangsa dari atas langit yang kemudian turun ke bumi, akhirnya perang sama kita. Lah, kalau dibilang apa namanya, Armageddon itu kehancuran bumi. Iya. Dibilang Armageddon itu kehancuran bumi, datangnya dari langit kan, meteor, komet segala macam. Iya. Terus ada lagi yang bilang invasi alien segala macam. Kemudian ada lagi yang bilang nanti Dajjal musnah segala macam, tipu daya Dajjal. Iya. Itu juga makhluk-makhluk yang Ya'juj Ma'juj, kemudian Daba al-Ard segala macam. Ini juga benar-benar makhluk yang kita sekarang bayanginnya aja. Coba kalian tulis komentar ya, Dajjal itu apa, Ya'juj Ma'juj itu apa. Pasti banyak banget pendapat. Ya kan? Banyak versi ya. Banyak versi. Tapi ya versinya kalau aku sendiri, versinya apa yang aku diajarkan memang ada sanadnya bersambung nanti. Kalau aku sih gitu. Cuman kalau aku bilang, ya itu tadi, apapun benda yang datang dari langit itu potensi menghancurkan bumi besar, Pak. Iyalah. Berarti yang digambarkan di film-film itu ya memang sebetulnya bisa real seperti itu terjadi ya Ki ya? Betul. Ya. Seperti itu. Nah, tendangan dari langit bahaya nggak? Anjir, Madun. Si Madun, Pak. Enggak, ini nggak dipakai ini tendangan dari langit ini. Nah, masih tentang si anunya si Naki nih Ki. Vicky Naki. Si Anunnaki ini kan tadi memang Kiatmo bahas, bilang juga membawa kiamat, kepunahan gitu ya, bisa jadi menghilangkan peradaban lah. Betul, gitu loh. Betul. Berarti kalau itu udah disebut kiamat, tapi kok sekarang masih ada lagi kehidupan gitu loh Ki. Ini aku masih belum masih belum nemu jawaban gitu loh, masih belum terpecahkan di pertanyaan aku sebenarnya. Iya, sebenarnya manusia ini, bumi ini ya, bangsa manusia ini ya, ciptaan Tuhan lah aku bilang. Udah pasti. Ciptaan Tuhan ini sudah mengalami kiamat. Minimal yang kita tahu 2 kali, Pak. 2 kali? 2 kali. Kiamat besar ya, kiamat sugro ya, bukan apa namanya? Bukan kiamat kecil, salah. Kiamat kubro, bukan kiamat sugro. Yang kecil-kecil ini banyak. Contohnya ya, kalau gunung meletus itu kiamat buat kita. Terus aku mau bahas ini tapi gini. Ini ada satu isu yang sangat menarik sekali. Megatrust. Wah, ini nih. Megatrust itu salah satu isu yang relate banget dengan peradaban-peradaban yang hilang. Dan kemudian kiamat-kiamat yang pernah terjadi pada bangsa manusia, Pak. Jadi ada korelasinya, Ki? Sangat ada korelasinya. Oh iya ya? Kita bahasnya di konten lain kalau orang-orang mau. Kalau nggak mau ya udah. Coba kalian komen ya, kita mau bahas Megatrust lagi nggak ya? Kan dulu pernah dibahas tuh di episode KDL yang sebelumnya, yang lainnya. Yang sama apa namanya? Sama host yang masih ngeselin itu. Waduh. Host legend itu, Ki. Host legend itu. Mau nggak kira-kira kalian komen kita mau bahas Megatrust lagi nggak ya? Iya, karena ini bener-bener apa namanya? Kalian mungkin nggak tahu ya. Kalian mungkin bilang, cuma ramalan bla 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 bla. Kalian nggak tahu. Bangsa-bangsa zaman dulu itu pernah musnah, Pak. Pernah musnah. Gimana kalau Megatrust ternyata bisa memusnahkan bangsa kita? Aduh, amit-amit, Ki. Jangan sampai. Saya emang yang depannya Mega tuh emang kuat sih, susah. Ya Kurnia Mega itu, Pak. Ya Megatron, Megaloman kan kuat kan. Kok Kurnia Mega kan belakangnya itu Mega. Oh iya. Megawati? Oh, pemain volley kan? Iya. Pemain volley emang kuat, smash-nya kuat banget ya. Anjir, ngarahnya ke situ lagi. Jadi bener nih Ki, si Anunnaki. Si Anunnaki ini bener nih bawa kepunahan, bawa kiamat nih buat peradaban gitu Ki. Itu kan menurut mereka, Pak. Ya. Kalau menurutku beda lagi deh kayaknya. Tapi apakah Anunnaki ini betul ada atau tidak? Anunnaki ini betul ada karena tertulis di pengetahuannya bangsa Sumeria. Tapi apakah mereka sesuai dengan
yang sekarang berkembang, yang sekarang berkembang itu cuman hasil pemikirannya Zakaria Sitchin, Pak. Zakaria Sitchin. Zakaria Sitchin. Oke. Iya. Zakaria Sitchin itu orang Azerbaijan yang apa namanya? Dia tinggal di Amerika, warga negara Amerika. Memang dia nulis tentang Nibiru, kemudian Anunnaki ini sendiri, kemudian ya itu film Anunnaki ini berdasarkan dari si Zakaria Sitchin ini. Kalau boleh aku bilang, ini terserah kalian kesimpulannya beda-beda nggak masalah. Sejarah Anunnaki yang asli ini akhirnya diterjemahkan dengan terdistorsi dengan referensi-referensi agama Samawi oleh Zakaria Sitchin. Karena dia tinggalnya di Azerbaijan. Jadi ini nanti dicocok-cocokkan sama dia. Padahal bangsa Anunnaki sendiri sebenarnya tidak seperti itu. Nanti yang keluar Nephilim, manusia raksasa, kemudian yang keluar lagi itu kan nanti jadinya kayak Fallen Angel. Kayak kemudian disangkut-sangkutin lagi tentang pengetahuan Menara Babel. Yang banjir besar selesai segala macam. Nah, itu kalau aku bilang bukannya agama Samawi yang ngikutin ceritanya Anunnaki, tapi Zakaria Sitchin menerjemahkan Anunnaki menurut referensi agama Samawi. I see. Itu sih sebenarnya. Jadi biasa Anunnaki masih lebih keren Borobudur itu, Pak. Iyalah, keren banget lah. Iyalah. Berarti si Zakaria tadi tuh Anunnaki lovers berarti gitu. Anunnaki lovers. dia yang nyocok-nyocokin, dia yang nyeritain, yang bikin-bikin lah gitu loh. Kalau yang pakai lovers itu channel sebelah lovers, Pak. Aduh. Padahal aku arahnya ke situ loh, bener. Enggak ke situ sih pasti. Anunnaki holic lah ya. Anunnaki holic. Iya. Oke. MOP lovers dong. MOP lovers. Oke, tapi menarik sih kita bahas tentang Anunnaki nih kan, karena kalau kita pikir-pikir secara logik ya masa sih seperti itu gitu. Tapi ada buktinya juga, maksudnya bukan buktinya sih, ada gambarannya juga, bencana, disaster, ya film-film juga ya Ki ya. Betul. Seperti itu. Balik lagi kita harus pinter-pinter, bukan pinter-pinter sih, kita harus menyaring juga, memfilter yang kita baca ya Ki ya. Betul. Karena ya bisa jadi yang kita jelaskan, Ki Atmo jelaskan, sama yang tertulis gitu, atau menurut kalian kan bisa beda juga ya Ki. Bisa beda juga. Kalian juga harus cek banyak banget referensi. Mungkin ada sebuah, mungkin kalian nggak tahu ya, ada sebuah suku terpencil nih, suku terpencil yang nggak pernah berkomunikasi dengan dunia luar. Sentinel itu? Ini lebih, ini karena Sentinel nggak pernah ketahuan kan pengetahuannya apa. Tapi yang namanya suku Dogon. Suku Dogon ini punya pengetahuan tentang yang kemarin kita bahas loh, bintang Orion. Kemudian ada berapa galaksi, ada segala macam. Di Nusantara sendiri, orang Jawa itu sudah tahu ada 32 lebih galaksi. Disebutkan, Mak, NASA aja baru tahu berapa. Wah, gokil sih. Dari mana pengetahuannya? Iya, benar-benar. Itu dia. Banyak banget berarti ya, misteri yang tersembunyi yang nggak terpecahkan juga sampai hari ini di dunia ini, banyak sekali ya Ki ya. Betul. Kita harus pinter-pinter cari referensi, pinter-pinter memilah, dan kemudian pelajari aja. Nah, betul. Pelajari aja. Seperti kalian juga, penonton KDL, tonton semua tayangan KDL karena kita akan membahas misteri-misteri apapun yang ada di dunia ini ya. Pasti. Bahkan mungkin yang belum terpecahkan juga, bahkan mungkin eksklusif di konten kita itu ya. Pasti. Makanya kalian jangan lupa ya selalu like, subscribe dan juga komen di YouTube KDL dan tonton semua tayangan KDL kita, banyak banget karena kita membahas misteri-misteri apapun di dunia ini. Ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah menonton. Sampai ketemu di episode berikutnya. KDL lovers nggak? KDL Ohlik.